Kita butuh penegasan bahwa memang rezim yang berkuasa sangat tidak berpihak pada pribumi, apalagi orang-orang yang mempunyai misi Islam. Maka saya ajak saudara di penghujung akhir penyampaian saya, mari tegaskan bahwa apapun yang akan terjadi, kita akan bersama dengan agama kita, bersama dengan rakyat kita, dengan saudara kita. Takbir! Mereka sejatinya busuk, saudara. Mereka berasing hanya atas nama investasi. Takbir! Di Rempang terendolimi, tapi ini membuahkan rasa nasionalisme senusantara. Bangkit, kita diam ditindas atau kita bangkit melawan? Kita diam ditindas atau bangkit melawan? Zaman Mojopahit sampai hari dari Solo Peduli Melayu mengingatkan kepada pemerintah tentang dua hal. Yang pertama adalah bahwa tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan berbangsa. Yang kedua, mengingatkan kepada pemerintah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara dan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Maka semua kebijakan apapun yang dilakukan oleh negara, oleh pemerintah wajib mengacu pada hal tersebut. Maka terkait dengan rencana atau proyek Rempang Eco City, kita meminta kepada Presiden Jokowi lewat Menterian Perekonomian untuk membatalkan proyek tersebut, mengingat pada saat ini masyarakat masih melakukan sebuah penolakan. Yang kedua, meminta kepada Kapolri untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang lebih humanis, berkemanusiaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengingat ada beberapa korban baik di tentara Polri maupun warga yang terjadi pada saat itu. Termasuk di dalamnya kita menyayangkan adanya gas air mata yang mengganggu pada saat situasi belajar mengajar di Pulau Rempang. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita yang saat ini terusir dari tumpah darahnya, terusir dari tanah kelahirannya yang telah mereka huni bertahun-tahun lamanya hanya demi kepentingan yang mereka sebut sebagai investasi. Untuk itu kami Gerakan Pemuda Ka'bah sangat-sangat mendukung upaya-upaya di dalam pembelaan negara kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan yang dimilikinya. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari segala penjajahan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kami umat Islam di Solo ini tidak bisa melepaskan dari negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk rasa nasionalisme kami terhadap suku bangsa manapun, termasuk adalah Melayu. Bahwa bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Artinya peran Melayu di Indonesia ini sangat kuat, khususnya di dalam bahasa Indonesia, termasuk dalam perjuangan sebelum Indonesia merdeka. Artinya ini sebagai bentuk solidaritas, tidak hanya konteks nasionalisme, tapi ada ukhuwah Islamiyah. Sekian tahanan sudah dibebaskan, namun pada yang kedua itu sekitar puluhan masih ditahan. Minta kepada Kapolri dengan sangat untuk mempertimbangkan bahwa ini bukan sebuah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi masyarakat mempertahankan dari hak-haknya yang rencananya terganggu, tergusur oleh proyek Rempang Eco City. Bahwa peristiwa penggusuran rakyat yang ada di Pulau Rempang maupun Galang Batam itu sumbernya adalah dari Undang-Undang Omnibus Law. Sekali lagi, itulah yang menjadi akar masalahnya. Kenapa? Karena Undang-Undang Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR yang menolak hanya ada dua, yaitu Partai Demokrat dan Partai PKS. Sementara yang lain meng-ACC. Dengan meng-ACC Undang-Undang Omnibus Law inilah mungkin tidak hanya di Rempang dan Galang saja, akan terjadi di tempat-tempat lain karena aparat
kepolisian maupun TNI menggunakan dasar undang-undang Omnibus Law inilah, ataupun pemerintah ini menggunakan undang-undang Omnibus Law, sehingga ini sangat rawan akan terjadi di tempat lain. Bisa saja kalau kita umpamakan Solo ini ada kata sebuah pulau, bisa saja akan dijual. Dan bagaimana seandainya kita penghuni di Solo ini kemudian dijual oleh PT yang dimana PT-nya dari oligarki, maka kita pun juga akan diusir dari Solo. Kira-kira bagaimana seandainya itu terjadi, saudara kalian? Selamat kebayaran. Betul, jadi memang Omnibus Law ini membuat pemerintah ini leluasa, termasuk membuat aturan-aturan yang mengganggu aturan yang mengeliminasi aturan yang lain. Maka kemungkinan besar untuk peristiwa-peristiwa selanjutnya, termasuk konflik agraria di Indonesia akan bermasalah. Termasuk di dalamnya adalah di Wadas, termasuk di Rembang ini, dan mungkin masih banyak hal yang lain. Kita berharap DPR RI menjadi mitra pemerintah sebagai kontrol pemerintah, mempunyai tanggung jawab. Walaupun untuk saat ini DPR RI termasuk pro rezim. Namun demikian bahwa masyarakat ini terlepas dari masalah partai, masyarakat adalah untuk kebangsaan, untuk bersama. Kita lihat dari DPR punya peran, termasuk kita salut terhadap kegiatan ataupun sikap dari Muhammadiyah, termasuk dari NU yang ikut memberikan sebuah pernyataan sikap.